Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Inilah perkataan pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-sian belaka. Kata pengkhotbah, kesia-sian belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru. Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, matahari masih terbit dan masih pula terbenam. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Matahari Terbit, Sang Anak Bangkit. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Tim Gustafson. Mari kita mulai kisah inspiratif. Novel pertama Ernest Hemingway mengisahkan tentang sekelompok sahabat yang suka minum-minum dalam suasana pasca Perang Dunia I.
mereka menanggung penderitaan fisik dan psikis yang diakibatkan oleh perang tersebut, dan mencoba mengatasinya dengan menikmati pesta, petualangan, dan pergaulan bebas. Minuman keras memang menjadi cara mereka untuk meredakan rasa sakit, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang merasa bahagia. Judul novel Hemingway tersebut, The Sun Also Rises, terambil dari kitab Pengkhotbah. Dalam kitab Pengkhotbah, Raja Salomo menyebut dirinya pengkhotbah. Ia mengamati bahwa segala sesuatu adalah sia-sia, dan bertanya, apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Salomo melihat bagaimana matahari terbit dan terbenam, angin berputar ke sana kemari, sungai-sungai terus mengalir ke laut yang tak pernah menjadi penuh. Pada akhirnya, semua akan dilupakan. Baik novel Hemingway maupun kitab Pengkhotbah menghadapkan kita pada kesia-siaan dari menjalani hidup semata-mata demi apa yang ada di dunia ini. Namun, di sana-sini Salomo menaruh tanda-tanda tentang kebenaran ilahi dalam kitabnya. Keabadian itu ada, demikian juga harapan sejati. Pengkhotbah menunjukkan diri kita sebagaimana adanya, tetapi juga menunjukkan Allah sebagaimana Dia adanya. Segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya, kata Salomo, dan disitulah letak harapan terbesar kita, karena Allah telah mengaruniakan kepada kita Anak-Nya, Yesus. Di luar Allah, kita terapung-apung di tengah lautan kehidupan yang tak berujung, tanpa pernah merasa puas. Melalui Yesus Kristus, Anak-Nya yang telah bangkit, kita diperdamaikan dengannya, dan kita pun menemukan makna, nilai, serta tujuan hidup kita. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, apa yang selama ini mengisi waktu-waktu Anda, dan apa artinya semua kesibukan Anda itu. Mungkinkah Anda perlu mengubah prioritas Anda untuk semakin sungguh mengikut Yesus? Hal ini patut kamu ketahui. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang menulis kitab Pengkhotbah. Tetapi banyak ahli Alkitab meyakini bahwa penulisnya adalah Raja Salomo. Penulis menyebut dirinya sebagai Kohelet, istilah Ibrani yang sering diterjemahkan sebagai guru, atau pengkhotbah, sebagai anak Daud, raja di Yerusalem. Salomo memang memenuhi kriteria tersebut. Selain itu, sebagai seorang raja yang terkenal akan kebijaksanaan dan kekayaannya, kehidupan Salomo sangat mencerminkan tema kitab ini, sehingga wajar jika ia dianggap sebagai penulisnya. Terlepas dari siapa orangnya, bersama dengan kitab-kitab lain seperti Ayub, Amsal, kitab kumpulan puisi Mazmur dan Kidung Agung, kitab Pengkhotbah memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi kesusastraan hikmat dalam Alkitab. Pujian bagi nama Tuhan tak terbatas. Mazmur 113 ayat 3 berkata, dari terbitnya sampai terbenamnya matahari terpujilah nama Tuhan. Pernyataan pemazmur, dari terbitnya sampai terbenamnya matahari terpujilah nama Tuhan, ini menunjukkan bahwa pujian dan penghormatan bagi Tuhan seharusnya tidak terbatas pada waktu atau lokasi tertentu, tetapi harus berlangsung sepanjang waktu dan di seluruh dunia. Hal ini mencerminkan keyakinan bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta segala sesuatu, dan segala yang ada adalah milik-Nya. Oleh karenanya, segala hal, termasuk matahari yang terbit dan terbenam setiap hari, menyatakan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Istilah, dari terbitnya sampai terbenamnya matahari,
menekankan bahwa Tuhan patut dipuji sepanjang waktu, dari pagi hingga petang, dan dari timur hingga barat. Ayat ini mengajak umat untuk terus-menerus menyanyikan pujian dan memberikan penghormatan kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi kehidupan. Mazmur 113 ayat 3 mengingatkan kita untuk memiliki sikap penuh syukur dan penghormatan kepada Tuhan dalam setiap momen, serta untuk mengakui kebesarannya yang termanifestasi dalam ciptaannya, termasuk matahari yang terbit dan terbenam setiap hari. Dalam budaya kuno, matahari seringkali dianggap sebagai salah satu lambang keagungan, kekuatan, dan keberadaan Tuhan, dengan mengatakan, dari terbitnya sampai terbenamnya matahari terpujilah nama Tuhan. Pemazmur ingin menyatakan bahwa pujian kepada Tuhan seharusnya tak pernah berhenti dan harus selalu mengiringi setiap waktu dalam hidup kita. Pertanyaan kita sekarang adalah apa yang perlu kita renungkan dari nas hari ini kehidupan kita? Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, yakni: pertama, penghargaan terhadap kebesaran Tuhan. Matahari yang terbit dan terbenam setiap hari adalah sebuah keajaiban ciptaan Tuhan. Dari peristiwa alam ini, pemazmur mengajak kita untuk menghargai dan memuliakan kebesarannya sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya. Setiap saat, kita diajak untuk merenungkan betapa besar dan kuasa Allah yang dapat dilihat dari ciptaannya. Kedua, ketaatan dalam pujian. Ungkapan, "Terpujilah nama Tuhan," menunjukkan bahwa pujian kepada Tuhan seharusnya tidak hanya terjadi saat kita merasa senang atau mendapatkan berkat, tetapi juga saat kita menghadapi tantangan atau kesulitan. Ketaatan dalam pujian berarti menyanyi pujian dan memberikan penghormatan kepada Tuhan dalam segala kondisi kehidupan. Ketiga, pujian sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Pernyataan ini mengingatkan kita untuk membawa pujian dan penghormatan kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Pujian bukan hanya terbatas pada saat beribadah di gereja, tetapi juga harus menjadi gaya hidup kita, mewarnai setiap aktivitas dan hubungan kita dengan orang lain. Keempat, kesadaran akan kehadiran Tuhan. Dalam merenungkan pernyataan ini, kita diingatkan akan kehadiran Tuhan yang tak pernah berubah dan selalu menyertai kita sepanjang waktu. Saat matahari terbit di pagi hari, Tuhan ada bersama kita. Saat matahari terbenam di malam hari, Tuhan tetap hadir. Kesadaran akan kehadirannya dapat menguatkan iman dan memberi ketenangan di tengah tantangan hidup. Mazmur 113 ayat 3 adalah ajakan untuk merenungkan betapa besar dan agungnya Tuhan, serta mengakui kehadiran dan kebesarannya dalam setiap detik hidup kita. Karena itu, pujian dan penghormatan yang berkelanjutan menjadi ungkapan cinta dan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta, yang senantiasa hadir dan pantas untuk dipuji sepanjang waktu. Allah menjadikan nasib mujur dan malang. Yesaya 45 ayat 6-7 berkata, "Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini." Setelah membaca nas hari ini, muncul dalam benak kita pertanyaan, apakah Allah menciptakan kejahatan? Banyak teks dengan terus terang menyatakan bahwa Allah bukan,
dan tak mungkin menjadi perancang kejahatan. Misalnya, Ulangan 32 ayat 4 menyatakan bahwa pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Demikian pula, Mazmur 5 ayat 5 mencatat, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Akibatnya, jika kita membaca Alkitab yang ditata secara kanonikal akan nampak bahwa Allah adalah tanpa kejahatan atau segala kepalsuan yang jahat. Nas hari ini membicarakan tentang kejahatan jasmani, sebagaimana Ratapan 3 ayat 38. Teks ini mempertentangkan kemakmuran dengan kemalangan. Jadi yang baik itu adalah kebaikan dan kebahagiaan jasmania, sementara kemalangan, atau yang biasa disebut kejahatan, merupakan kesengsaraan, kemalangan dan kejahatan alamiah seperti akibat-akibat dari badai atau bencana alam lainnya. Sekalipun banyak kejahatan jasmania sering berasal dari tangan pria dan wanita, pada akhirnya Allah lah yang mengizinkannya. Jadi, menurut cara pengungkapan dalam bahasa Ibrani, mengabaikan penyebab sekunder yang takkan pernah dilakukan oleh pemikiran barat, apapun yang Allah izinkan pastilah langsung dianggap Dialah penyebabnya, seringkali tanpa memperhatikan bahwa pihak sekunder yang berdosa menjadi penyebab langsung dari penderitaan jasmaniah. Kejahatan yang disebutkan dalam bagian ini dan bagian-bagian yang serupa menunjukkan kejahatan alam dan bukan kejahatan moral. Kejahatan alam bisa dilihat dalam letusan gunung berapi, wabah, gempa bumi, kebakaran. Pasti Allah lah yang mengizinkan, dan itu merupakan istilah yang tepat. Segala bencana ini datang, dan bukankah dengan demikian Allah yang mengizinkan bencana-bencana alam adalah jahat secara moral? Mengajukan pertanyaan tersebut dengan cara demikian berarti menanyakan tentang asal mula kejahatan. Kekristenan memiliki lebih daripada telah menjawab permasalahan tentang hadirnya kejahatan, sebab itu adalah seluruh berita salib, dan masalah akibat dari kejahatan. Sebab kebangkitan Kristus memperlihatkan bahwa Allah sanggup mengalahkan bahkan musuh terakhir dan kejahatan terbesar, yaitu kematian itu sendiri. Namun pertanyaan kekristenan yang paling sulit adalah asal mula kejahatan. Mengapa Allah mengizinkan hal itu pada awalnya? Namun, Agustinus mengajar kita bahwa kejahatan bukanlah suatu substansi. Ia adalah, seperti dahulu kala, hasil sampingan dari kebebasan kita, dan terutama dosa kita. Akibat-akibat dari dosa itu tak semata-mata menimpa atas dunia manusia. Sayangnya, akibat-akibatnya yang melemahkan menyerang seluruh alam semesta pula. Akan tetapi, ini bukanlah seakan-akan Allah tak bisa berbuat apa-apa atau bahwa Ia juga sama dengan kita dikejutkan oleh kejahatan alam ini. Bencana apapun yang datang pastilah berada di dalam kehendak Allah yang berdaulat, sekalipun Allah bukanlah pendukung atau perancang kejahatan tersebut. Pada masalah inilah kita mulai memasuki realita misteri ilahi saat kita berusaha menyerasikan kedua pernyataan ini. Sekalipun demikian, apa yang bisa kita yakini adalah kenyataan bahwa Allah tak pernah, dan takkan pernah, menjadi sumber dan perancang kejahatan. Itu jelas-jelas bertentangan dengan seluruh natur dan keberadaannya sebagaimana yang secara terus-menerus dinyatakan dalam kitab suci. Karena itu, kejahatan bukanlah rancangan Tuhan,
tetapi kenyataan kejahatan merupakan tindakan manusia yang melawan Tuhan. Apakah Allah itu ada? Apakah ada bukti tentang keberadaan Allah? Keberadaan Allah tidak dapat dibuktikan ada atau tidak ada. Alkitab menyatakan bahwa kita harus menerima fakta bahwa Allah itu ada melalui iman. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jika Allah menghendakinya, Ia dapat muncul dan membuktikan kepada seluruh dunia bahwa Ia benar-benar ada. Tetapi jika Ia berlaku demikian, tidak akan ada kebutuhan beriman. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ini tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada bukti tentang keberadaan Allah. Alkitab menyatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ketika kita melihat bintang-bintang, memperhatikan luasnya alam semesta, mengamati keajaiban alam, melihat keindahan matahari terbenam, semuanya ini menunjuk kepada Allah Sang Pencipta. Jika semua ini belum cukup, ada pula bukti tentang keberadaan Allah dalam hati kita. Pengkhotbah 3 ayat 11 menyatakan, Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Di dalam diri kita ada kesadaran tentang sesuatu yang menanti di luar kehidupan ini dan di luar bumi ini. Kita dapat menolak pengetahuan ini secara intelektual, tetapi kehadiran Allah di dalam dan di sekitar diri kita terlalu jelas. Namun, Alkitab menghimbau bahwa akan ada orang yang masih menolak keberadaan Allah. Orang bebal berkata dalam hatinya, "Tidak ada Allah," karena sebagian besar manusia di sepanjang sejarah, berbagai kebudayaan, dan di setiap belahan dunia mempercayai keberadaan Allah, maka tentunya ada sesuatu yang menyebabkan keyakinan tersebut. Selain argumen Alkitabiah tentang keberadaan Allah, adapun argumentasi logika. Pertama, argumen ontologis yang menyangkut filsafat keberadaan dan realita harus dipertimbangkan. Argumen ontologis yang paling populer menggunakan konsep Allah untuk membuktikan keberadaan Allah. Ia dimulai dengan definisi Allah sebagai sosok yang terbesar yang tandingannya tidak ada. Alur argumentasinya adalah bahwa keberadaan adalah lebih agung daripada ketidakberadaan, sehingga sosok terbesar yang dapat dibayangkan harus ada. Jika Allah tidak ada, maka Allah tidak mungkin menjadi sosok terbesar yang dapat dibayangkan, dan itu berkontradiksi dengan definisi Allah. Argumen kedua adalah argumen teleologis, yang mencakup pelajaran tentang sifat segala sesuatu menurut tujuan atau perintah terhadapnya. Argumen teleologis menyatakan bahwa alam semesta menunjukkan sebuah rancangan yang begitu luar biasa sehingga pastilah ada seorang perancang ilahi. Sebagai contoh, jika bumi lebih dekat atau lebih jauh jaraknya dari matahari, maka bumi tidak dapat mendukung banyaknya kehidupan di atasnya seperti saat ini. Jika elemen dalam atmosfer kita berbeda sedikit, maka hampir setiap makhluk hidup di bumi ini akan mati.
Kemungkinan sebuah molekul protein tunggal tercipta secara acak adalah 1/10.243, yakni angka 1 diikuti oleh 243 angka 0. Satu sel tunggal terdiri dari jutaan molekul protein. Argumen logika ketika bagi keberadaan Allah adalah argumen kosmologis. Setiap akibat harus ada sebabnya. Inilah alam semesta dan semua di dalamnya adalah akibat. Dengan demikian, haruslah ada sebuah sebab yang mengakibatkan segala sesuatu itu hadir. Dan haruslah ada pula suatu faktor yang tanpa sebab yang mengakibatkan adanya segala sesuatu. Faktor tanpa sebab itu dikenal sebagai Allah. Argumen keempat dikenal sebagai argumen moralita. Setiap kebudayaan sepanjang sejarah masing-masing mempunyai suatu bentuk hukum. Semua orang mempunyai kesadaran akan hal yang benar dan salah. Membunuh, berdusta, mencuri, dan tindakan asusila secara umum ditolak. Dari manakah munculnya kesadaran benar dan salah ini jika bukan dari Allah yang kudus? Meskipun dengan semua argumen ini, Alkitab memberitahu kita bahwa manusia akan menolak pengetahuan tentang Allah yang begitu jelas dan sebaliknya mempercayai dusta. Roma 1 ayat 25 menyatakan, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Alkitab juga menyatakan bahwa manusia tidak beralasan atas ketidakpercayaannya terhadap Allah. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Banyak orang yang mengklaim menolak keberadaan Allah karena tidak ilmiah, atau karena tidak ada bukti. Namun kenyataannya adalah ketika mereka mengakui adanya Allah, mereka harus menyadari bahwa mereka harus bertanggung jawab padanya dan membutuhkan pengampunan darinya. Jika Allah, maka kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita padanya. Jika Allah tidak ada, maka kita dapat melakukan apa saja tanpa harus khawatir akan hukuman atau penghakiman Allah. Itulah mengapa banyak memilih untuk menolak keberadaan Allah dan memegang erat teori evolusi naturalis, karena hal itu menjadi alternatif terhadap kepercayaan dalam Allah pencipta. Allah itu ada dan semua orang pada dasarnya menyadari keberadaannya. Fakta bahwa ada kaum yang begitu gencar berusaha menyangkal keberadaannya secara tidak sengaja malah membenarkan keberadaannya. Bagaimana caranya kita tahu bahwa Allah itu ada? Sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa Allah itu ada karena kita berbicara padanya setiap hari. Kita tidak mendengar suara dengan telinga, tetapi kita menyadari kehadirannya, kita merasakan bimbingannya, kita merasakan kasih-Nya, kita rindu menerima kasih karunia-Nya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita menghapuskan segala penjelasan alternatif lain selain Allah. Begitu ajaibnya Allah telah menyelamatkan kita dan merubah kehidupan kita sehingga kita tidak dapat berbuat apapun selain mengakui dan memuji keberadaannya. Semua argumen ini tidak dapat meyakinkan orang yang sudah berketetapan menolak hal yang sudah sangat jelas. Pada akhirnya, keberadaan Allah harus diterima melalui iman. Iman di dalam Allah bukanlah lompatan di dalam kegelapan, melainkan pijakan ke dalam ruangan yang terang di mana sebagian besar orang sudah hadir. Segala sesuatu tetap ada,
Pengkhotbah 3 ayat 14 berkata, "Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian, supaya manusia takut akan Dia." Ketika Tuhan sudah menciptakan sesuatu, maka sesuatu itu akan tetap ada untuk selama-lamanya. Ketetapan dan keputusan Tuhan tetap berlaku dan tidak akan pernah berubah. Itulah kesaksian iman pengkhotbah. Melalui ayat bacaan di ini kita akan mendapatkan nilai kebenaran, yaitu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya, bahkan tidak dapat ditambah maupun dikurangi. Dan hal ini pada umumnya disebut takdir atau nasib. Misalnya, setiap yang hidup pasti akan mati. Takdir manusia hanya satu, yakni pasti akan mati. Takdir atau nasib ini tidak bisa diubah. Karena dengan demikian manusia diharapkan untuk memiliki rasa takut akan Tuhan. Akan tetapi kenyataannya manusia tidak pernah takut kepada Tuhan. Kecuali orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Segala sesuatu yang ditetapkan Tuhan tidak dapat ditambah maupun dikurangi berlaku bagi orang yang belum lahir baru atau percaya kepada Kristus. Dan kali ini kita akan melihat kehidupan seseorang yang menjadi contoh bagi kehidupan setiap orang yang percaya. Karena orang ini adalah orang yang percaya. Kita akan membaca dalam Yesaya 38 ayat 1-7 tentang kehidupan Hizkia. Seperti yang telah kita baca dalam pengkhotbah, bahwa takdir atau nasib itu pasti, dan takdir itu juga dialami Hizkia, di mana ia telah ditentukan untuk mati dalam usia tertentu oleh karena penyakitnya. Saat itu Hizkia tidak putus asa dalam menghadapi persoalan. Walaupun persoalan ini sangat serius, yaitu menyangkut hidup Hizkia yang tidak lama lagi. Hizkia benar-benar memegang janji Tuhan, seperti yang tertulis dalam Matius 7 ayat 7-11. Akhirnya Hizkia berdoa, "Ya Tuhan, Engkau telah melihat kesetiaanku dalam beribadah kepadamu." Maka menangislah ia dengan sangat, dan dalam waktu yang singkat Tuhan menjawab doa Hizkia, sehingga Tuhan menambahkan umur Hizkia 15 tahun lagi. Hizkia memerintah pada tahun 716 sampai 687 sebelum Masehi. Melalui kisah ini kita diingatkan tentang firman Tuhan yang berkata, "Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Jadi, di sini kita temukan ada suatu perbedaan antara anak Tuhan dengan orang dunia. Kalau anak Tuhan, nasib atau takdir itu bisa berubah, sedangkan orang dunia tidak bisa berubah. Kisah Hizkia ini ditulis oleh Nabi Yesaya maupun oleh riwayat raja-raja atau para sejarawan. Karena peristiwa ini sangat penting, di mana kisah hidup Hizkia telah menjadi contoh bagi orang lain, termasuk orang yang belum mengenal Tuhan. Ternyata apa yang dialami oleh Hizkia telah membawa dampak yang luar biasa, di mana dari negara luar pun ingin tahu apa yang membuat Hizkia sampai mengalami hal yang demikian. Namun kenyataannya, Hizkia tidak bersaksi atas kuasa Tuhan yang dia alami. Justru dia hanya memamerkan, atau menunjukkan segala harta kekayaannya dengan sikap angkuh. Maka terjadilah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan, di mana firman Tuhan menegurnya. Sesungguhnya, suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh,
akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Melalui uraian di atas, biarlah boleh menjadi suatu pelajaran atau pemahaman dalam kehidupan kita, bahwa segala sesuatu dapat berubah, karena bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Selama kita mencari Tuhan, maka kasih setia Tuhan akan menyertai kita. Walaupun kita tidak tahu maksud Allah, tetapi Ia berjanji bahwa apabila kita hidup dalam kebenaran, maka segala sesuatu yang kita kerjakan pasti akan berhasil, karena segala sesuatu indah pada waktunya, waktu Tuhan, dan di dalamnya terkandung kekekalan. Dan sebagai peringatan, janganlah kita menunggu persoalan datang baru kita mulai bertobat. Tetapi selama ada kesempatan, biarlah kita gunakan semaksimal mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu, tetaplah hidup bersama Tuhan agar Tuhan yang mengatur segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Mari kita bedah kitab Pengkhotbah ini. Penulis kitab Pengkhotbah tidak secara langsung menyatakan siapa penulisnya. Ada beberapa ayat yang merujuk Salomo sebagai penulis kitab ini. Ada beberapa petunjuk yang memberi kesan bahwa ada orang yang lain menulis kitab ini setelah kematian Salomo, dan mungkin dilakukan beberapa ratus tahun kemudian. Tapi, tetap saja, tradisi menganggap Salomo sebagai penulisnya. Tanggal penulisan: Salomo berkuasa sebagai Raja Israel dalam kurun waktu 970 sampai 930 sebelum Masehi. Kitab Pengkhotbah kemungkinan dituliskan menjelang akhir kekuasaannya, sekitar tahun 935 sebelum Masehi. Tujuan penulisan kitab Pengkhotbah merupakan kitab mengenai perspektif naratif yang diberikan pengkhotbah atau guru, mengungkapkan depresi akibat pencarian kesenangan terkait hal duniawi. Kitab ini menyediakan perspektif bagi orang Kristen untuk mengamati dunia melalui seseorang yang, walaupun berhikmat, sedang mencari makna di balik hal-hal yang sementara. Hampir setiap bentuk kenikmatan duniawi diulas oleh pengkhotbah, dan semuanya dianggap tidak bermakna. Pada akhirnya, pengkhotbah menyatakan hanya iman di dalam Allah yang menjadi cara satu-satunya bagi seseorang mendapatkan makna hidup secara pribadi. Ia menerima fakta bahwa hidup ini pendek dan tidak berarti tanpa Allah. Pengkhotbah menyarankan pembaca untuk berfokus kepada Allah yang abadi ketimbang kesenangan yang sementara. Ayat kunci, Pengkhotbah 1 ayat 2. Kesia-sian belaka. Kata pengkhotbah, kesia-sian belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Pengkhotbah 1 ayat 18. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Pengkhotbah 2 ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-sian dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Rangkuman, dua ungkapan sering diulang-ulang dalam kitab Pengkhotbah.
Ungkapan kesia-siaan sering muncul dan digunakan sebagai penekanan atas kodrat hal-hal duniawi yang bersifat sementara. Pada akhirnya, pencapaian manusia sehebat apapun akan dilupakan. Ungkapan di bawah matahari diulang sebanyak 28 kali, yang sedang merujuk kepada dunia fana. Ketika pengkhotbah berbicara tentang segala sesuatu di bawah matahari, ia sedang berbicara mengenai hal-hal yang duniawi, yang sementara, dan yang terkait manusia. 7 pasal pertama dalam kitab Pengkhotbah menggambarkan semua hal duniawi di bawah matahari yang sudah dicapai oleh pengkhotbah. Ia membahas soal penemuan ilmiah, hikmat dan filsafat, keriangan, alkohol, pembangunan arsitektur, properti, dan kemewahan. Pengkhotbah kemudian mengarahkan pikirannya kepada berbagai filsafat dalam pencarian makna kehidupan, seperti materi dan prinsip moralitas. Ia menemukan bahwa segala sesuatu tidak berarti, hanya merupakan sebuah bentuk pengalihan hidup yang bersifat sementara, dunia tanpa Allah yang tidak bertujuan. Pasal 8-12 dalam kitab ini menyatakan saran dan komentar penulis mengenai cara hidup yang sebaiknya dicontoh. Penulis menyatakan hidup tanpa Allah, maka tidak akan ada kebenaran atau arti kehidupan. Ia telah melihat banyak hal jahat dan yang terkait jerih payah manusia. Namun ia merasa semua itu pada akhirnya tidak ada artinya. Jadi, ia menyarankan para pembaca supaya mengakui Allah sejak usia muda dan mengikuti kehendaknya. Bayangan, untuk semua kesia-siaan yang digambarkan dalam kitab Pengkhotbah, solusinya adalah Kristus. Menurut Pengkhotbah 3 ayat 17, Allah menghakimi orang yang benar maupun yang jahat. Kita tahu bahwa hanya orang yang benar yang akan berada dalam Kristus. Allah telah menaruh keinginan terkait kekekalan dalam hati kita dan menyediakan jalan untuk mencapai kehidupan kekal itu melalui Kristus. Kita diingatkan bahwa pencarian harta kekayaan dunia itu hanyalah upaya yang sia-sia karena hal ini tidak dapat memberi kepuasan apapun. Meskipun kita mendapatkannya, tanpa Kristus apa artinya jika kita kehilangan jiwa kita? Apa untungnya? Setiap kekecewaan dan kesia-siaan yang digambarkan dalam kitab Pengkhotbah bisa ditemukan jawabannya di dalam Kristus. Hikmat Allah dan satu-satunya makna yang dapat dicari dalam kehidupan ini. Praktek kitab Pengkhotbah memberi orang Kristen sebuah hikmat mengenai kehampaan dan kesengsaraan yang dialami mereka yang tidak mengenal Allah. Mereka yang tidak mempunyai iman yang menyelamatkan akan menjalani kehidupan yang akan berakhir dan menjadi sia-sia. Jika tidak ada Allah dan keselamatan yang tersedia bagi manusia, berarti tidak ada makna kehidupan baginya, yang berarti tidak ada tujuan atau arah baginya. Dunia, di bawah matahari, ketika terpisah dari Allah, hanya dipenuhi dengan frustrasi, kekejaman, dan ketidakadilan. Hidup itu pendek dan tidak berarti. Di dalam Kristus, hidup merupakan sebuah bayangan kemuliaan yang akan datang di surga kelak. Kemuliaan yang hanya dapat dijangkau melaluinya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa Maha Kasih, tolonglah aku menemukan kepuasan di dalam-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.